Pernah nggak sih kalian benar-benar merhatiin selembar uang di dompet? Ternyata, di balik gambar pahlawan dan angka-angkanya, ada sebuah petualangan yang luar biasa loh. Nah, kali ini kita bakal bongkar perjalanan rahasia selembar uang rupiah, dari mulai dia lahir sampai nanti dia pensiun. Coba deh, ambil selembar uang dari dompet kamu sekarang. Pernah kepikiran nggak ya, siapa aja yang udah pegang uang ini sebelum kamu? Dan setelah ini, dia bakal pergi ke tangan siapa lagi? Setiap lembar rupiah itu punya ceritanya sendiri, dan kisahnya, wah, jauh lebih seru dari yang kita bayangin. Oke, yuk kita mulai petualannya dari titik nol. Jauh sebelum uang itu nyampe di ATM atau di saku kita, kelahirannya itu dimulai dari sebuah proses perencanaan yang super teliti dan rumit. Biar kebayang segede apa skalanya, coba lihat angka ini. 195 triliun rupiah. Wow, itu bukan anggaran negara loh, tapi jumlah uang tunai yang disiapin Bank Indonesia hanya untuk kebutuhan Lebaran tahun 2023. Angka ini nunjukin betapa masif dan kompleksnya perencanaan biar uang tunai selalu ada pas kita lagi butuh-butuhnya. Terus, siapa sih arsitek di balik operasi raksasa ini? Jawabannya cuma satu, Bank Indonesia. Sebagai bank sentral, ya cuma mereka lah yang punya wewenang buat melahirkan dan ngatur seluruh siklus hidup uang rupiah di negara kita. Jadi, nyetak uang itu bukan asal-asalan loh. Bank Indonesia itu ngitungnya super rumit, mempertimbangkan denyut nadi ekonomi negara kita. Mulai dari seberapa cepat ekonomi kita tumbuh, laju inflasi, sampai kebiasaan kita belanja, termasuk seberapa sering kita pakai pembayaran digital. Semua data ini dijadiin resep buat nentuin jumlah uang yang pas. Salah hitung sedikit aja, wah, inflasi bisa meroket. Gawat kan? Nah, setelah resepnya jadi, perintah nyetak dikirim ke dapurnya, yaitu Prum-Pruri. Ini bukan percetakan kaleng-kaleng ya, tapi BUMN yang keamanannya ketat banget. Misi mereka adalah mastiin setiap lembar rupiah yang lahir itu punya fitur keamanan super canggih, biar susah banget dipalsuin. Ini penting banget buat jaga kepercayaan kita semua sama mata uang kita. Nah, ini nih bagian yang bisa langsung kita praktekkan. Bank Indonesia punya jurus jitu yang gampang diingat. 3D. Pertama, dilihat, warnanya harus cerah dan benang pengamannya kelihatan. Kedua, diraba, cetakan kasarnya itu pasti kerasa di jari. Dan ketiga, diterawang, nanti bakal muncul gambar pahlawan yang tersembunyi. Yuk, coba langsung pakai uang yang lagi kamu pegang. Oke, uang baru udah lahir. Sekarang, waktunya dia keluar dari rumah sakitnya dan memulai petualangan yang sesungguhnya di tengah-tengah kita semua. Uang-uang baru ini nggak tiba-tiba muncul di ATM ya. Perjalanan pertamanya ini bisa dibilang paling menegangkan. Diangkut pakai mobil lapis baja dengan pengawalan bersenjata. Ini tuh operasi logistik yang risikonya tinggi banget buat nyebarin darah ekonomi ini ke seluruh pelosok Indonesia. Nah, disinilah kita akhirnya ketemu sama uang itu. Pas kita narik tunai di ATM atau nerima kembalian dari teller bank. Itulah momen serah terimanya. Selembar uang resmi memulai petualangannya. Pindah dari sistem perbankan ke tangan masyarakat. Inilah babak paling seru dalam hidupnya. Uang yang sama bisa jadi dipakai buat bayar kopi pagi ini, terus pindah ke tangan abang ojek online, yang nanti pakai uang itu buat beli sayur di pasar. Setiap transaksi itu jadi jejak langkahnya, jadi roda yang muterin ekonomi kita dari detik ke detik. Tapi ya, namanya juga petualang, nggak bisa dong jalan-jalan terus selamanya. Setelah pindah tangan ratusan, bahkan mungkin ribuan kali, jadi lecek, jadi kucel. Akhirnya tiba juga waktunya buat selembar uang untuk pulang dan masuk masa pensiun. Disinilah nasibnya ditentukan. Setiap kali uang disetor ke bank, petugas bakal milah-milah. Uang yang masih bagus dan rapi, atau disebut ULE, uang layak edar, dia boleh lanjut lagi petualangannya. Tapi, kalau udah lecek, sobek, atau kotor, yang disebut UTLE, uang tidak layak edar, waduh, perjalanannya harus berhenti sampai di sini. Terus uang-uang pensiunan ini diapain? Masa sih dibuang gitu aja ke tempat sampah? Oh, tentu tidak. Jawabannya jauh lebih sistematis dan canggih dari itu. Inilah pemberhentian terakhirnya. Uang-uang lusuh ini dikembaliin ke Bank Indonesia buat dieksekusi. Uang kertas bakal dicacah sama mesin super cepat jadi serpihan kecil-kecil, sementara uang logam bakal dilebur lagi jadi bahan mentah. Dan tenang aja, seluruh proses pemusnahan ini diawasi super ketat sama Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, biar setiap rupiah nasibnya tercatat dengan benar. Eits, tapi ceritanya belum selesai sampai di situ. Di zaman serba digital ini, lahir sebuah petualangan jenis baru, perjalanan uang yang terjadi cuma dalam sekejap mata, tanpa wujud fisik sama sekali. Petualangan digital ini punya banyak jalur nih. Buat transfer sehari-hari yang pengennya cepat dan murah, kita punya BI Fast. Kalau buat transaksi bisnis yang gede banget dan mendesak, ada jalur tol khususnya yang namanya RTGS.
Ada juga SKNBI buat transfer besar yang nggak terlalu buru-buru. Dan tentu saja, dompet digital di HP kita itu portal buat uang belanja online secara instan. Perjalanan yang dulu butuh mobil baja, sekarang cuma butuh satu kedipan mata. Jadi, mau itu selembar uang kertas yang lecek atau cuma saldo digital di layar HP, setiap rupiah yang kita pegang dan kita kirim itu adalah bagian dari cerita ekonomi bangsa kita. Setiap transaksi itu ibarat satu kalimat dalam narasi besar tentang cara kita hidup, bekerja, dan membangun negara ini. Jadi, lain kali pas kamu pegang selembar rupiah atau nekan tombol transfer, coba deh ingat lagi petualangannya yang luar biasa ini. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan teknologi yang makin canggih tiap hari, kira-kira bakal kayak gimana ya babak selanjutnya dalam petualangan uang ini? Terima kasih sudah menyimak kupasan kali ini.